Presiden anjing. Tahu? Babi kau anjing. Hah? Kalau mana sebuang kau kalau binatang kau anjing. Bermain-main tuh saya, babi kau anjing. Om kosong nyaring bunyinya. Lihat dulu nih videonya. Ini, gue kasih lihat nih. I'm sorry, I just can't stop laughing. Do you know why? That was kind of funny for me. Kenapa itu lucu buat gue? Karena di sana ya, di video tadi, para mahasiswa atau mahasiswa, gue gak paham, demo masalah menolak revisi Undang-Undang TNI. Tapi demonya di jalan, dan ketika ada TNI lewat, itu langsung didemoin pada TNI-nya. Nih, lihat lagi ya, pangkatnya Pratu. Tamtama Pratu. Duh, pusing. Sebenarnya yang demo itu bisa bedain nggak antara DPR, Koramil, Kodim, sama Pratu yang ada di jalan? Sebenarnya lo pada bisa bedain nggak? Buat mahasiswa, demi Allah saya nggak butuh diwakili oleh kalian. Jadi kalian kalau mau demo, demo saja, tapi nggak perlu membawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Karena menurut saya, kalian itu hanya nyampah di dalam pikiran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang seorang neti yang menyebut bahwa Presiden ANJING, waduh, Presiden anjing katanya ya. Ini saya cuma mengulang ya. Dan sumpah serapa lainnya ya, yang sangat bikin kuping panas lah. Tidak jelas presiden siapa yang dimaksud oleh netizen ini, tetapi karena diucapkan sekarang ya, maka besar kemungkinan yang dia sebut anjing adalah Presiden Prabowo. Ya mungkin juga ya, itu buntut disahkannya RUU TNI menjadi Undang-Undang TNI baru-baru ini ya. Selain itu teman-teman ya, juga ada video yang menurut saya memperlihatkan kedobolan dan kebodohan mahasiswa yang mencaci maki kebodohan mahasiswa yang suka demo gitu ya. Karena kita melihat mahasiswa mencaci maki TNI aktif di tengah jalan terkait RUU TNI pada saat demo. Coba bayangin ya kan. Yang bikin undang-undang siapa ya kan. Yang bikin undang-undang itu DPR, kok malah prajurit TNI dicaci maki di jalan ya kan. Sudah paham ya dari sini teman-teman ya, bahwa mereka yang suka berdemo itu EQ-nya di bawah 78. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Presiden anjing. Tahu? Babi kau anjing. Hah? Kalau mana sebuang kau kalau binatang kau anjing. Bermain-main tuh saya, babi kau anjing. Ya, teman-teman ya. Tadi sudah kita dengar bareng-bareng ya, walaupun agak-agak samar begitu. Presiden anjing gitu ya. Yang saya dengar begitu. Jadi bukan presiden, tapi presiden. Jadi seperti ejaan Rusia atau Jerman lah begitu. Ya, mudah-mudahan lah ya Pak Polisi segeralah ya kan, orang-orang macam kayak gini ditindak. Janganlah menunggu masyarakat marah ya kan, rakyat marah kemudian rakyat melakukan pengadilan jalanan. Janganlah ya kan. Lagi pula ya, kalau penghina-penghina presiden macam kayak gini dibiarkan menular, yakinlah ya, percaya dengan saya. Si roti gulung dibiarkan, berapa banyak mahasiswa yang akhirnya juga suka menghina presiden. Karena apa? Karena penghina presiden nggak ditertibkan ya. Lanjut.
teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin, gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontraknya udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan keadaan lagi genting nih. Kecuali misalnya lo masuk ke parpolnya sekalian, masuk kabinet atau masuk ke legislatif, ya udahlah ya. Do your thing lah. Tapi buat teman-teman yang tidak, dan kemarin memang melakukannya untuk transaksional aja, ya transaksional aja ya nggak sih? Yang kemarin kan udah lewat. Kan politik itu dasarnya kepentingan, bukan kesetiakawanan gitu. Gue rasa mereka juga nggak akan loyal sama kalian sih. Jadi kalau misalnya sekarang ngerasa, ih nggak nyangka gue pikir kemarin nggak akan separah ini, ya nggak apa-apa. Ngaku salah aja. Orang Indonesia tuh pemaaf lagi. Tinggal bilang, aduh sorry ya kayaknya calon yang gue dukung, gue bener-bener pikir dia akan baik, ternyata enggak. Make sense. Agak naif, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Siapa juga yang tahu akan jadi seperti sekarang. Gue rasa juga orang yang apatis pun nggak menyangka akan separah ini. Jadi belum terlambat untuk bersuara. Jadi kalau misalnya memang udah nggak ada kerjasama, udah nggak ada campaign yang lagi jalan, udah nggak ada kontrak lagi, udah nggak ada transferan lagi, yuk bisa yuk tipis-tipis yuk. Konten kreator yang nggak jelas, ya. Janganlah kau anggap semua orang yang mendukung Prabowo dan Gibran ya paslon 02 itu semua buzzer. Jangan kau samakan. Semua netizen, semua konten kreator di Indonesia itu sama diri kau, ya kan? Mungkin ini adalah pengalaman kau ya, bahwa mungkin ya kamu pernah mendapatkan ya bayaran lah ya untuk menjadi buzzer pihak tertentu ya, tapi jangan kau anggap ya kan semua netizen yang selama ini mendukung Prabowo dan Gibran itu sama dengan dirimu. Salah satunya adalah kami sepeser pun tidak pernah mendapatkan uang ya sebagai buzzer, enggak gitu loh. Lagian ya kan kami sampai detik ini nggak merasa menyesal telah memilih paslon 02. Justru kalau yang menang adalah paslon 01 dan 03, nggak ngerti dah Indonesia ini menjadi apa sekarang, ya kan? Iyalah. Lanjut. Sekalipun pemilu mau diulang 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali pun, gue akan tetap memilih 02. Apa? Takut kembali ke era Orde Baru lagi? Nggak punya kebebasan bersuara, sampai-sampai harus beli rompi anti peluru. Kalian aja itu pelaku perampasan kebebasan bersuara orang lain. Orang lain yang berbeda pendapat dan berbeda pilihan dengan kalian, kalian anggap salah dan kalian paksa harus sependapat dengan kalian. Dari zaman Pilpres, perkara beda pilihan saja, kalian merendahkan, mengkerdilkan, menghakimi, melaknat, dan mengharamkan orang-orang yang berbeda pilihan dengan kalian. Beda pilihan, buzzer. Beda pendapat, buzzer. Cair. Nggak usah ngomongin kemunduran demokrasi kalau kalian sendiri tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat dan pilihan orang lain. Kebayang kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang semacam kalian yang maha benar itu. Apa jadinya orang-orang yang ingin bersuara berbeda pendapat dengan kalian? Bisa-bisa negara ini lebih kejam dari era Orde Baru. Ya, udah nggak mempan itu yang namanya rompi anti peluru. Karena mungkin orang-orang yang berbeda pilihan, beda pendapat dan ingin bersuara itu bisa-bisa langsung dikasih tiket ke neraka. Ya, ini walaupun secara tidak langsung teman-teman ya, ini menurut saya adalah jawaban kepada influencer di bagian depannya tadi yang meminta agar para pendukung 02 ya, yang dalam tanda kutip adalah buzzer untuk bertobatlah kurang lebih ya kan. Dia nggak tahu bahwa sebagian besar pendukung 02 ya, termasuk konten kreator yang mendukung 02 itu sebagian besar bukanlah buzzer ya, bedalah dengan dirimu. Dirimu ini kan konten kreator besar ya kan, influencer kelas kakap, ya wajar lah kalian jadi buzzer ya kan. Tapi kalau konten kreator macam kayak saya ini ya enggak lah ya kan. Janganlah kau duduk macam-macam kayak gitu ya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Pecel Lele barusan, bahwa 1000 kali pun diulang yang namanya Pilpres 2024 tetap yang akan menang adalah paslon 02 dan 58,2% rakyat Indonesia yang telah memilih paslon 02 merasa tidak menyesal ya, walaupun baru-baru ini telah disahkan rancangan undang-undang TNI, karena
Nggak ada itu yang katanya dui fungsi ABRI. Ah, kau itu ya. Lanjut. Rakyat kena jebak, tetap harus dukung Prabowo jadi presiden kalau nggak mau Gibran yang jadi penggantinya. Guys, ternyata ada dampak yang jauh lebih gede loh dari kekisruhan Indonesia akhir-akhir ini. Soalnya, kalau sampai rakyat terus bersikap keras, bisa aja Prabowo dimakzulkan atau mundur, dan efeknya Gibran yang bakal maju sebagai presiden pengganti. Masa kalian mau guys presidennya ganti Gibran? Bagi analis politik yaitu Sugianto Emik, semua kritikan dari publik harus hati-hati. Selain menghambat pembangunan, efek politiknya sangat luar biasa merugikan bangsa, yaitu Gibran yang berpeluang maju sebagai pengganti. Selain itu, Sugianto juga saranin Prabowo lebih hati-hati guys dalam bersikap. Jangan sampai mengambil sikap yang justru hanya memicu polemik di tengah masyarakat. Menurut kalian, Prabowo bakal mampu menghadapi kekisruhan akhir-akhir ini apa enggak ya guys? Kena jebak gimana, ya kan? Ini konten kreator yang menurut saya juga nggak jelas gitu ya. Katanya rakyat kena jebak ya kan, seolah-olah rakyat saat ini sudah tidak suka dengan Prabowo, merasa menyesal sehingga harus dimakjulkan lah segala macam. Yang menginginkan memakjulkan Prabowo termasuk Gibran juga ini kan RT 16 RW 24 ya toh? Iya, 58,2% rakyat Indonesia yang pada Pilpres 2024 lalu memilih paslon 02 tidak merasa kecewa sampai detik ini. Jadi janganlah mengatakan bahwa rakyat Indonesia merasa kena jebak ya ketika memakjulkan Prabowo, maka yang naik adalah wakil presidennya ya kan sebagai menjadi presiden nanti ya kan. Siapa yang mau memakjulkan Prabowo? Emang Prabowo salah apa? Lanjut. I know. I said I'm gonna stop talking about RUU TNI. But you need to see this. Ini lucu banget nih. Ini adalah salah satu contoh peribahasa yang menjadi sebuah kenyataan. Di mana ada peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Lihat dulu nih videonya. Ini, gue kasih lihat nih. I'm sorry, I just can't stop laughing. Do you know why? That was kind of funny for me. Kenapa itu lucu buat gue? Karena di sana ya, di video tadi, para mahasiswa atau mahasiswa, gue gak paham, demo masalah menolak revisi Undang-Undang TNI. Tapi demonya di jalan, dan ketika ada TNI lewat, itu langsung didemoin padahal TNI-nya. Nih, lihat lagi ya, pangkatnya Pratu. Tamtama Pratu. Ini kalau nggak paham nih Pratu nih, ya. Dan Tamtama itu adalah istilahnya tingkatan TNI paling bawah yang bahkan mau naruh di kementerian atau lembaga mana dia mana nggak tahu apa-apa gitu. Lucu aja gitu kalau misalnya orang yang nggak tahu apa-apa lu demoin kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa pahamin ya bahwa peribahasa tong kosong nyaring bunyinya itu adalah peribahasa yang benar-benar ada penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nih ya, teriak-teriak begitu lantangnya menolak revisi Undang-Undang TNI, tapi kosong, nggak paham. Yang diteriak-teriakin di sana Pratu, Tamtama. Aduh, kalau memang ngerti isi daripada RUU TNI, nggak mungkin akan melakukan hal seperti tadi. Dan ini yang kita harus pahamin ya. Tong yang kosong, yang nyaring bunyinya, kita dengarkan, maka kita yang berikutnya akan jadi tong yang kosong itu. Mau jadi tong yang kosong? Kalau saya sih mau ogah. Aduh, saya mau ketawa sungkan gitu ya. Kenapa? Karena saya kasihan sama TNI-nya tadi. TNI-nya ketep itu bingung gitu ya. Ini gimana? Ini mungkin dalam hatinya. Ini puasa-puasa banyak sekali godaannya. Ini mahasiswa beneran apa kuntilanak ini ya kan? Kok bisa-bisanya gitu loh ketika pulang kantor. Kelihatannya itu pulang kantor teman-teman ya, sore hari ya, mungkin dari markasnya mau pulang ke rumah. Ketika di lampu merah ternyata bertemu dengan begundal-begundal dengan EQ 78. Ya bingung lah TNI-nya ya kan, tentaranya bingung. Aduh, beginilah ya. Kalau mahasiswa EQ-nya 78. Setara simpanse loh 78 itu ya. Lanjut. Duh, pusing. Sebenarnya yang demo itu bisa bedain nggak antara DPR, Koramil, Kodim, sama Pratu yang ada di jalan? Sebenarnya lo pada bisa bedain nggak? Mereka yang ada di Kodim, yang ada di Koramil, yang si Pratu tersebut itu pelaksana kebijakan,
bukan pembuat kebijakan. Yang namanya pelaksana kebijakan, apalagi tentara, apa yang dibilang pimpinan, dia yang kerjakan. Itu begitu. Ini yang di demo malah Kodimnya Koramil. Aduh, lebih lucu lagi, Pratu yang di lampu merah. Aduh, yang di demo tuh DPR gitu loh. Kalau yang di demo DPR balik lagi, lo udah paham belum isinya? Ngeri. Ya nggak bisa bedain lah Bang ya. Yang demo itu nggak bisa bedain. Apalagi TNI-nya ya, mohon maaf ya, seperti yang disampaikan oleh Abang barusan ya kan. Yang juga disampaikan oleh siapa tadi? Oleh Mbak Silviatan gitu loh ya kan. Jabatannya pangkatnya baru Pratu gitu loh, ya Allah. Nasib kau Bang ya kan. Masih Pratu ya kan. Kena demo juga mahasiswa, padahal RUU yang disahkan menjadi undang-undang ya, RUU TNI maksud saya. Ini yang menggodok ya kan, itu kan DPR ya kan, ditandatangani oleh ketua DPR bersama presiden. Salahnya TNI berpangkat Pratu barusan itu apa? Ya Allah, inilah ya, kalau mahasiswa EQ-nya itu setara dengan simpanse ya. Lanjut. Buat mahasiswa, demi Allah saya nggak butuh diwakili oleh kalian. Jadi kalian kalau mau demo saja, tapi nggak perlu membawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Karena menurut saya kalian itu hanya nyampah di dalam pikiran saya. Gimana nggak nyampah di dalam pikiran? Rakyat Indonesia menunggu suara kalian tentang demo besar-besaran, RUU perampasan aset. Kalian diam, pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura nggak tahu. Giliran putusan pilkada, RUU, kenapa kalian demo besar-besaran berdalih menyelamatkan demokrasi? Kalian tahu nggak sih, sebenarnya itu karena elit politik yang tidak diuntungkan berdalih selamatkan demokrasi secara kerugian. Sepakat. Betul, saya tidak butuh. Ya kan, apa sih yang bisa kau lakukan? Apa kalau kau nggak demo, Indonesia ini akan rusak, akan hancur? Enggak juga ya kau demo pun Indonesia ini nggak akan lebih baik. Ya jadi kau demo sama kau nggak demo nggak ada hasilnya. Jadi saya juga sependapat dengan netizen barusan ya. Jika usahlah kau demo-demo mengatasnamakan rakyat Indonesia. Atas nama kau sendiri saja, karena rakyat Indonesia tidak perlu kau wakili, tidak pernah menitipkan aspirasi kepadamu untuk disampaikan dengan cara demo. Enggak, apalagi demonya anarkis ya kan. Enak aja kau membawa-bawa nama rakyat ya kan. Yang kau isu yang kau angkat demo menolak pengesahan undang-undang TNI. Yang kau demo ya kan, TNI di pinggir jalan yang sedang lewat, pangkatnya Pratu pula. Ada ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang pendapat Mbak Pecelele ya, yang menyebut bahwa berapa kali pun pemilu diulang, maka dirinya akan tetap memilih Prabowo dan Gibran, dan pasti Prabowo Gibran juga akan tetap menang. Ya, itu sekaligus menjawab ocehan salah satu influencer di bagian depannya tadi ya, yang meminta agar para buzzer 02 tobat sekarang gitu ya. Padahal sebagian besar mereka yang mendukung 02 ya di media sosial itu bukan buzzer ya, termasuk kami. Jadi menurut saya itu adalah influencer koplak tadi itu ya. Iyalah ya kan. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang seorang neti yang menyebut bahwa presiden anjing ya, dan sumpah serapah lainnya yang sangat bikin kuping panas. Tidak jelas presiden siapa yang dimaksud, tetapi karena diucapkan sekarang, maka besar kemungkinan yang dia sebut ada anjing adalah Prabowo ya. Mungkin juga ini buntut dari pengesahan RUU TNI ya. Saya berharap gitu ya, kata-kata kasar seperti ini tidak diulang-ulang gitu ya. Saya berharap polisi segera menindaknya agar tidak menular ke pihak lain ya, terutama generasi muda yang sangat mudah sekali terprovokasi. Bagaimana menurut kalian
Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.